Perkenalkan, nama saya Aksanto Ali. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang sebuah peluang usaha, di mana peluang usaha ini bergerak dalam bidang distribusi produk yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kesehatan dengan sistem network marketing. Nah, usaha ini dapat Anda jalankan dengan sistem paruh waktu, sehingga tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang sudah Anda tekuni. Fleksibel, artinya kapan dan di mana saja Anda bisa jalankan. Tidak harus dengan menggunakan modal yang besar, sehingga resikonya sangat kecil, tetapi memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas dan dapat diwariskan. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang masih menginginkan penghasilan tambahan? Bisa tunjuk jari. Saya yakin di antara kita semua pasti masih menginginkan penghasilan. Yang menjadi pertanyaan adalah penghasilan tambahan seperti apa yang Anda inginkan. Nah, sebelum saya membahas tentang lebih lanjut tentang penghasilan, sepertinya sangat penting sekali kita semuanya mengetahui sifat dari sebuah penghasilan. Nah, sifat penghasilan ini dibagi menjadi dua. Berdasarkan cara bagaimana seseorang mendapatkan penghasilan itu dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan yang bersifat aktif dan penghasilan yang bersifat pasif, atau sering kita namakan active income dan passive income. Nah, ciri-ciri penghasilan yang bersifat aktif atau active income adalah saat aktif bekerja dia dapat uang, dan saat tidak aktif bekerja dia tidak dapat uang. Konsekuensinya, kalau ingin uang maka dia harus kerja terus. Ya, sebagai contoh, penghasilan active income adalah seseorang yang bekerja atau berstatus sebagai seorang karyawan. Apakah dia sebagai seorang pegawai negeri atau pegawai swasta. Gaji itu atau penghasilan itu kita akan dapat manakala status kita masih karyawan atau pegawai. Ketika kita sudah tidak lagi berstatus karyawan karena mungkin sesuatu hal, mungkin dikeluarkan atau mengundurkan diri atau pensiun, seiring dengan berhentinya Anda bekerja, penghasilan pun juga ikut berhenti. Nah, atau dia adalah sebagai seorang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh, wira swasta. Nah, seorang pedagang sayuran misalkan, ketika dia berdagang dapat penghasilan, tetapi kalau dia pulang ke rumah penghasilan juga berhenti karena tidak melakukan aktivitas penjualan. Seorang dokter, ketika dia buka praktek, dia akan menerima pasien dan akan mengeluarkan resep, dan pasien akan membayar dokter tersebut. Tetapi ketika dokter itu pulang ke rumah tidak melakukan aktivitas seperti profesinya sebagai seorang dokter, maka penghasilan itu pun berhenti. Artinya kalau dokter itu sakit, opname, ya berhenti penghasilan. Ya. Kemudian seorang insinyur misalkan, dia memborong pekerjaan, tapi kalau proyeknya tidak ada, ya dia tidak dapat penghasilan. Jadi penghasilan active income di sini ada dua, yaitu penghasilan orang yang bekerja untuk orang lain, atau seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, ciri-cirinya jelas. Kalau dia berhenti bekerja lalu penghasilan berhenti, berarti itu adalah penghasilan yang bersifat active income. Nah, ciri yang berikutnya, orang-orang yang bergerak di active income ini biasanya lebih menekankan kepada faktor keamanan, tetapi tidak memiliki kebebasan. Ya, tidak ada kan pegawai negeri yang memiliki kebebasan. Saya mau masuk jam 3 sore aja lah, nanti jam 4 pulang, tidak ada. Misalkan, Mas kalau wira swasta kan bebas, mau jualan sore hari, mau pagi hari, mau sore hari, ya bebas. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau nggak kerja nggak dapat penghasilan, ya jadi nggak bebas, ya kan? Bebas tapi kalau penghasilannya nambah, nah itu nggak apa-apa. Itu dapat dikatakan bebas dalam arti yang sebenarnya. Ciri yang berikutnya adalah biasanya mereka membarterkan waktu dengan uang. Ya, seperti seorang pegawai atau karyawan. Itu kan sebenarnya dia membarterkan waktu dengan uang. Karena apa? Bekerja jam 8 sampai jam 4 sore selama 30 hari atau 25 hari kerja.
dan dia mendapatkan gaji bulanan. Itu pun juga sebenarnya membarterkan waktu. Nyatanya apa? Kalau lembur ditambah penghasilannya, ya enggak? Nah, lemburnya 1 jam berapa? Nah, apakah seseorang mau lembur 10 jam? Kan tidak mungkin. Ya. Sebesar-besarnya tarif dia per jam, tetapi dia tidak bisa mengubah dunia menjadi 1 hari 30 jam. Yang namanya jam tetap 24 jam 1 hari. Otomatis dengan konsekuensi tersebut, maka penghasilannya jelas akan terbatas. Karena dia tidak mungkin menukarkan seluruh waktunya 24 jam itu ditukarkan dengan uang. Ya. Banyak sekali profesi-profesi yang membarterkan waktu dengan uang. Ya. Contohnya misalkan seorang konsultan 1 jam dibayar 1 juta. Misalkan saja. Walaupun sebesar apapun, tetapi tetap yang namanya dia tidak mungkin menukarkan 24 jam seluruhnya dengan uang 1 jam. Apalagi yang hanya profesi sebagai seorang tukang pijat atau tukang batu yang hanya diberi upah 1 jam, misalkan 10.000. Ya. Jadi penghasilannya sangat terbatas sekali. Kemudian kita lihat yang passive income. Ciri-ciri seorang yang mendapatkan penghasilan passive income adalah dia bekerja atau tidak bekerja tetap akan mendapatkan penghasilan. Ya, contohnya adalah seandainya Anda memiliki rumah yang Anda kontrakkan, pada saat Anda membangun rumah, sebenarnya Anda telah bekerja, membangun, mengeluarkan dana investasi waktu, tetapi pada saat Anda membangun, Anda tidak mendapatkan income dari rumah Anda. Ketika rumah Anda selesai Anda bangun, kemudian Anda sewakan, pada saat Anda menerima uang sewa atau uang kontrakan rumah, itulah yang namanya penghasilan passive income. Karena apa? Karena Anda tidak lagi bekerja membangun rumah. Anda tidur di rumah, Anda mendapatkan penghasilan dari properti yang Anda miliki. Kemudian Anda memiliki deposito. Misalkan Anda memiliki deposito 1 miliar, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan kurang lebih 8 juta rupiah per bulan, kerja atau tidak kerja. Siapa yang bekerja? Uang Anda yang bekerja. Ya. Kemudian dia memiliki kebebasan waktu, karena salah satu ciri orang yang mendapatkan passive income, ya, keinginannya dengan kebebasan waktunya dia memiliki waktu untuk berinvestasi lagi. Nah, oleh karena itu biasanya kecenderungannya orang-orang kaya adalah orang-orang yang berada pada posisi passive income. Ya, tetapi kalau karyawan mau naik gaji saja harus menunggu kenaikan reguler atau kenaikan berkala, ya kan? Ya enggak? 2 tahun 25.000. Mau berusaha yang lainnya, tidak bebas. Dia lebih menekankan keamanan, tetapi tidak memiliki kebebasan. Nah, inilah ciri orang yang passive income. Nah, otomatis konsekuensi tadi yang telah saya ceritakan tadi apa? Penghasilan memang tidak terbatas, karena dia lebih bisa mengoptimalkan, menginvestasikan waktunya. Dan sistem bekerja untuk Anda. Nah, kenapa ini saya jelaskan kepada Anda? Karena bisnis yang akan saya jelaskan nanti ini berhubungan dengan konsep bagaimana cara seseorang mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang seandainya ada pilihan, kira-kira mana yang Anda pilih? Apakah Anda memilih active income atau passive income? Ya. Saya yakin semuanya memilih passive income. Tetapi kadang-kadang dia tidak bertanya bagaimana caranya mendapatkan passive income. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan passive income, di sini ada sebuah kesempatan untuk bergabung dengan bisnis NASA, di mana Anda memiliki peluang untuk membangun sisi passive income Anda.